Teman-teman semuanya, kali ini kita akan review iPhone 7 di tahun 2025. Apakah masih recommended untuk dibeli? Oke, langsung aja kita jelaskan guys. By the way, ini sudah pernah di-review di akun pertama saya, nama Riza ya. Nah, ini dia untuk kelengkapannya. Dan kita lihat ya, untuk iPhone ini sebenarnya ya teman-teman bisa cek nanti untuk harganya. Bareng-bareng cek saya juga di Shopee ya guys ya. Ini untuk harganya iPhone 7. Nah, di bagian sini di Shopee kita lihat iPhone 7 ya guys ya, berapakah harganya ya? Nih, iPhone 7. Oke. Nah, ini dia untuk harga iPhone 7 tahun 2025 ini adalah segini ya, segini ya. Untuk yang fingerprint on itu adalah 1.200.000 ya. Nah, ini kemarin kita belinya second juga memang, yang 32 GB ya. Kenapa nggak yang gede-gede amat ya? Karena memang yang penting kita nyoba aja guys. Karena untuk kebutuhan pribadi saya rasa lebih enak pakai iPhone yang sudah pakai poni ya, kayak iPhone XR, iPhone 12, iPhone 11 dan lain sebagainya sampai ke iPhone nanti 15, 16, 17 ya, yang baru nanti ya. Tapi untuk yang 17 belum rilis. Nah, ini untuk fingerprintnya ini sudah masih ini ya, sudah saya set masih aman. Tuh, fingerprintnya masih aman. Nah, kondisi fisiknya seperti ini, wajar ya, namanya juga ini handphone second ya, wajar sekali. Nah, karena tadi kita lihat ya, harganya memang 1.200.000-an. Ya, untuk kelengkapannya apa aja bang? Untuk kelengkapannya di sini ada, ini dia kabel casannya yang bukan ori. Kepala casannya ini berat, tapi saya yakin ini bukan ori juga sih untuk kepala casannya ya, nggak apa-apa guys. Gitu ya. Di sini juga untuk si buku panduannya ini bukan ori juga guys, bukan ori kayaknya guys ya. Tapi nggak apa-apa ya, ini dus yang lama, kelihatan banget dus yang lamanya, bukan dus yang perintan gitu ya. Pokoknya yang jelas ini tuh dus yang tipe lama banget tuh ya, seperti ini. Dan ini LLA. Untuk sinyalnya di sini teman-teman bisa lihat dia di sini kartunya kartu Axis. Kalau misalkan kartu selain Axis dia nggak bisa guys, sudah saya coba juga ya. Di bagian seluler di sini ya, ini pakai Axis ya, pokoknya seperti itu. Terus cara mengaktifkan sinyalnya kalau Axis gimana bang ya, teman-teman tinggal di bagian umum ya, terus di sini bagian bahasa dan wilayahnya pindahin ke Amerika gitu ya kalau yang LLA. Nah, kan di sini ada yang mengenai ya, mengenai. Nah, di sini kan LLA kodenya. Nah, kalau LLA pindahin ke Amerika, kalau CH ya, CH pindahin ke Cina. Kalau yang ZP pindahin ke Singapura gitu ya. Nah, dan iPhone ini menurut saya masih bagus-bagus aja sih sebenarnya ya. Ini saya syutingnya pakai iPhone XR ya. Saya syutingnya pakai iPhone XR, teman-teman juga bisa lihat. Nih. Tuh, ini syutingnya pakai iPhone, bukan pakai kamera ya guys ya. Maksudnya bukan kamera mirrorless dan sebagainya. Ini pakai iPhone doang syutingnya dan bisa guys. Nah, ini gitu ya. Sebenarnya pakai iPhone ini juga kalau teman-teman untuk video-video ini bagus sebenarnya ya guys ya. Untuk video-video masih bagus. Tuh, cuma memang cocoknya ini di daerah yang terang. Kalau di dalam ruangan ini kurang guys, gitu. Nih. Di daerah yang terang. Kalau di dalam ruangan ini kurang. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamera depan, kamera belakangnya ini masih berfungsi ya. Dan untuk segi foto ya nih misalkan foto ya guys ya. Segi foto secara pribadi saya lihatnya ini ya udah kurang guys, udah kurang di tahun sekarang ya, udah kurang ya. Jadi kayak ya kurang bersih aja gitu kan ketika bikin foto atau video ya, mungkin menurut saya. Tapi cocoknya ini untuk orang-orang yang memang pengen handphone kecil, masih bisa WhatsApp. Masih bisa WhatsApp. Tuh ya, di sini WhatsApp masih bisa. Terus di sini masih bisa Instagram. Instagram sudah kita install juga masih bisa ya. Tuh. Di sini ya. Tidak ada kendala. Tuh guys ya. Tuh ya. Facebook juga masih bisa. Facebook masih bisa. Terus TikTok juga masih bisa. TikTok masih bisa. Nih guys ya. Ini sinyalnya ya.
Tuh ya. Semalam bilangnya cuma 5 menit. Kalau kecepatannya tergantung sinyal sih guys ya. Menurut saya ini ya sebenarnya fungsinya masih bisa berfungsi, hanya saja mungkin tidak untuk semua orang karena ukuran layarnya pertama kecil, baterainya juga kecil ya gitu. Untuk baterai health-nya di sini karena memang masih ini juga ya, baru diganti juga ya, umum mengenai maaf ya di baterai di bagian sini. Baterai health-nya ini baterai. Nah, kesehatan baterai nah 100%. Kalau kurang percaya asli atau enggaknya 100% ini teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Di bagian privasi. Nah, di sini teman-teman masuk ke analisis peningkatan. Nah, di sini kalian bisa lihat data analisisnya. Analisis yang paling bawah banget ya. Analisis yang ini nih. Lalu kalian ini bagikan aja ke iCharging. Download aplikasi iCharging-nya ya, gitu di App Store ya. Ini kita izinkan ya, tuh. Ya, baterai health-nya 102% dan cycle-nya 26. Karena ini memang baru diganti juga guys untuk baterainya. Dan kekurangan mungkin atau kelebihan ya. iPhone yang seri lama itu jadi kontrolnya di sini ya, kontrolnya tuh di sini di bagian bawah. Bukan dari atas. Kalau yang iPhone XR atau iPhone yang poni-poni dari atas di sini ya. Ini enggak. Ini kontrol centernya dari bawah gitu. Untuk main game Bang, bisa nggak Bang? Untuk main game? Ya untuk main game menurut saya pribadi ini sangat-sangat bisa ya. Ini kita akan coba saja. Ini kita yang game SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom aja ini bisa guys di sini guys ya. Nih ya, ini kita hidupin untuk si Bluetooth-nya ya. Gamepad. Pakai gamepad. Nah, menurut saya ini enakan untuk main game, ini enak untuk main game ya, untuk saya pribadi. Masuk gak ya Bluetooth-nya? Nah, udah masuk guys Bluetooth-nya. Coba perlahan mati dulu airdrop-nya. Nah, emulator bisa, emulator PSP di sini bisa ya. Terus untuk game tadi SpongeBob ya, kita SpongeBob aja biar lebih seru guys ya. Gitu. Dan ini juga bakalan saya jual kembali di harga 1 juta aja guys, gak apa-apa guys ya, 1 juta aja. Dan fingerprintnya masih jalan gitu kan. iCloud-nya bebas di reset, bebas banget ya guys. Ini bakalan kita jual kembali juga. Ini tombol-tombolnya semuanya masih berfungsi. Silent-nya kita akan matiin. Nih ya, suaranya guys, tuh. Kalau untuk main game asalkan pakai gamepad ini bagus. Tuh ya. Ini lihat guys ya. Ini game SpongeBob jalan. Tuh ya. Tuh ya. Aman ya. Untuk main game aman ya. Untuk main game sangat aman sekali guys. Nah, bagaimana hasil foto dan videonya kan? Pasti teman-teman mau beli iPhone itu pasti buat konten kan gitu kan. Oke ya, baiklah. Karena tadi kita cuma preview doang. Ini dia kita akan perlihatkan hasil jepretan, foto dan juga videonya. Ini adalah video kamera depan iPhone 7 ya. Ya kurang lebih seperti ini, kelihatan ya. Ya kalau misalkan dibandingin dengan yang terbaru ya wajar. Ini ya kurang bagus ya kalau dibandingin dengan yang terbaru gitu ya. Ini adalah video iPhone 7 ya untuk kamera belakangnya. Kurang lebih seperti ini. Ya. Ya, seperti ini guys. Stabil tidaknya ya teman-teman nanti bisa dinilai sendiri. Kualitasnya silahkan dinilai saja guys. Menurut saya untuk zaman dahulu sih memang ini bagus. Tapi untuk zaman sekarang mungkin banyak yang lebih bagus ya. Tapi wajar guys. Ini kan udah lama banget. Kurang lebih seperti itu sih guys ya untuk si hasil kameranya ya. Tapi menurut saya pribadi ya lumayan aja pas di zamannya. Kalau zaman sekarang memang
banyak yang lebih bagus. Dan ini sekali lagi kalau teman-teman mau beli, kita jual 1 juta aja via Shopee bisa, atau mau lebih murah lagi bisa COD, datang ke rumah saya di daerah Ciamis bisa guys, sekitar Ciamis bisa COD guys. Rizal pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.